Halo teman, nama saya Ubaidillah Syafif Alevi. Perkembangan Bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu. Dulunya bahasa Melayu digunakan saat Kerajaan Sriwijaya. Di Kerajaan Sriwijaya bahasa Melayu digunakan untuk bahasa perdagangan. 2 untuk bahasa resmi kerajaan. Ya. Ada 4 ejaan yang sudah diresmikan pemakaiannya. 1. Ejaan Obhusijen tahun 1901. 2. Ejaan Suwandi 1947. 3. Ejaan yang disempurnakan 1972 oleh Soeharto. Dan 4. Pedoman umum ejaan yang disempurnakan tahun 1975 sampai sekarang. Mengapa ejaan-ejaan ini sering berbenah? Karena bahasa sangat dinamis. Peresmian Bahasa Indonesia pada saat Kongres Pemuda tahun 1928, yaitu menghasilkan Sumpah Pemuda. Di sana Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Bahasa Negara UUD 1945 khusus bab 4 pasal 36. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Lambang kebangsaan bangsa. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat perhubungan antar warga. Alat yang dimaksud alat di sini adalah alat media komunikasi. Jadi kita komunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. 4. Alat penyatuan antar suku. Karena berbagai banyaknya suku di Indonesia harus disatukan dengan bahasa Indonesia agar semua mengerti bahasanya. Fungsi bahasa sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kebangsaan. 2. Bahasa pengantar dalam pendidikan. Oke, dalam pelajaran ini makanya kita memakai bahasa Indonesia agar jadi semua itu paham. Tidak hanya suku Jawa Barat, bahasa Sunda, bahasa Dayak gitu. Makanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. 3. Alat perhubungan tingkat nasional dan alat pengembangan kebudayaan dan ilmu teknologi. Sekian. Lidah yang berlari tanpa henti, tanpa disadari tak ada arti. Bahasamu bahas bahasanya, lihat kau bicara dengan siapa. Lihat kau bicara dengan siapa. Sampai pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Pedoman EYD adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia yang sudah berlaku sejak tahun 1972. Namun, pada tahun 26 November 2015 yang lalu, EYD sudah diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUBI. Diganti oleh sebelah gubernur yang sekarang menjadi badut, yaitu Anies Baswedan. PUBI perbedaannya hanya pada huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan kata atau kalimat. Setelah ini kita akan mempelajari tentang penulisan kata, pemakaian huruf, dan pemakaian tanda baca. Simak lebih lanjut. Pemakaian huruf pertama yaitu pemakaian huruf abjad. Huruf abjad adalah huruf biasa yang kita pakai dari TK sampai sekarang, yaitu A, B, C, D sampai Z. Terima kasih. Banyak lagi yang belum dijelaskan seperti huruf vokal. Untuk mempersingkat waktu saja ya, huruf vokal yaitu huruf A, I, U, E, O. Huruf konsonan selain huruf vokal, huruf diftong, sebentar saya cek Google dulu. Huruf diftong yaitu gabungan antara huruf yang tadi itu seperti I, AU, dan OI. Gabungan huruf konsonan seperti nyai, ngeh, nga, nga. Nah, masih banyak lagi yaitu huruf kapital, yaitu huruf yang digunakan untuk keperluan bahasa baku ya sepertinya. Dan huruf miring, ada juga huruf tebal yang merupakan EYD baru di Indonesia ini yang 2015 itu. Oke, selanjutnya kita masuk dalam bab penulisan kata agar cepat selesai. Oke, tadi
setepat kita singgung itu penulisan kata ya, kita simak yaitu 1 penulisan kata. Penulisan kata 1 yaitu kata dasar, 2 kata perimbuhan, 3 kata bentuk ulang, 4 gabungan kata, 5 pemenggalan kata, 6 kata depan, 7 partikel, singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim ini biasanya orang Indonesia masih sering salah ya. Contoh singkatan yaitu SIM dan akronim itu poltekkes seperti itu. Namun biasanya yang singkatan itu malah diakronimkan. Misalnya SIM tapi dibacanya SIM. STNK dibacanya harusnya dibaca STNK tapi dibaca STNK. Lalu angka dan bilangan, lalu kata ganti dan kata sandang. Terima kasih. Selanjutnya pemakaian tanda baca. Walaupun ini sering dianggap remeh, namun sebenarnya di kampus KBB ini sangat penting dan pembuatan seperti skripsi ataupun makalah ini sangat diperhatikan oleh dosen sepertinya. Yaitu 1 tanda titik, 2 tanda titik koma, 3 tanda koma, 4 tanda titik 2, 6 tanda hubung, lalu tanda pisah, lalu tanda tanya, lalu tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. Oke, itu saja untuk pendoman umum ejaan bahasa Indonesia. Setelah ini ada gambar sepertinya mind map untuk lebih jelas agar kalian lebih memahami. Terima kasih dan thanks watching.